Kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasannya. Jadi di sini ada pernyataan what an IDS is not. Jadi ini merupakan apakah IDS itu bukanlah sistem keamanan yang memiliki kemampuan preventif yang absolut gitu ya. Kemudian seputar pertanyaan IDS bukanlah sistem keamanan yang menggantikan peran manusia. IDS bukanlah solusi keamanan yang mengatasi semua jenis ancaman ya. Kemudian IDS bukanlah solusi keamanan yang tidak memerlukan pemeliharaan dan pemantauan. Nah, ini ada juga di gambar ini untuk IDS itu bukan sebuah network logging system ya, bukan antivirus produk, bukan vulnerability assessment tools, bukan security atau kriptografi ya. Nah, jadi pengertiannya itu meskipun IDS ini dapat mendeteksi potensi serangan ataupun aktivitas yang mencurigakan, baik itu di sebuah infrastruktur jaringan ya, jadi tidak otomatis juga mencegah serangan tersebut terjadi. Jadi si IDS ini hanya memberikan informasi atau peringatan ya. Di pernyataan pertama ini ya, bukanlah sebuah sistem keamanan yang memiliki kemampuan preventif, dia hanya memberikan ya nantinya IDS ya. Ini bicaranya IDS, nanti beda lagi dengan IPS ya, memberikan informasi atau peringatan ya. Nah, itu yang lebih tepat untuk si IDS itu. Kemudian IDS itu juga bisa juga ya mengotomatisasikan, mengotomatiskan ya artinya untuk proses deteksi intrusi ya. Jadi artinya bagaimana nanti di sini bisa menganalisa dan menanggapi ancaman di sebuah infrastruktur jaringan. Jadi pengertiannya itu ketika bicara bukanlah sistem keamanan yang menggantikan peran manusia, jadi ini ya manusia tetap berperan karena manusia itu nanti menganalisis ya hasil dari si IDS ini. Kemudian IDS itu juga membantu mendeteksi sejumlah besar serangan ya dari aktivitas ataupun traffic yang ada ya yang masuk ke sebuah LAN atau workstation. Kemudian IDS itu juga harus dikonfigurasi dengan tepat ya agar tidak terjadi anomali atau IDS yang kita implementasikan tidak bisa mendeteksi. Nah, kemudian IDS activities ini yang pertama itu sebagai prevention, kemudian intrusion monitoring, kemudian intrusion detection dan response ya. Nah, untuk prevention ini, aktivitas ini bertujuan untuk mencegah intrusi atau serangan keamanan yang sebelum terjadi ya. Ini biasanya melibatkan penggunaan kebijakan keamanan ya, konfigurasi firewall, ya, kemudian implementasi misalnya ada access list ya. Kemudian yang kedua, intrusion monitoring. Ini contohnya itu menggunakan alat pemantauan jaringan seperti ini bisa kita implementasikan dengan Snot ya yang open source. Kemudian ada Suricata ya dan lain-lain ya. Kemudian nanti bagaimana untuk Snot dan Suricata ini ya. Jadi dengan ini kita bisa melakukan pemantauan jaringan ya. Bagaimana kita bisa memantau aktivitas jaringan, kemudian kita bisa mengidentifikasi pola-pola serangan ya. Kemudian intrusion detection ini ya dari IDS atau aktivitas IDS ini. Nah, ini melibatkan biasanya penggunaan perangkat seperti ini juga ya. Untuk intrusion detection ini untuk monitoring ya. Kalau untuk detection itu ada namanya Bro ya. Kita bisa menggunakan ini ya, kita install baik di Linux ya. Kemudian kita bisa menggunakan Snot juga tadi ya. Jadi bagaimana nanti ketika kita terapkan ini ya, nanti kita bisa mendeteksi misalnya untuk serangan DDoS gitu ya, dan serangan-serangan lain. Kemudian respons ini bicara respon ini bagaimana nanti
dari aktivitas IDS itu dia bisa melakukan yang namanya respon ya terhadap serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Jadi kalau bicara aktivitas yang mencurigakan itu sebenarnya nanti di IDS ini ada kita buat sebuah rules atau kebijakan sehingga yang kita tentukan nanti itu bisa menghasilkan sebuah deteksi ya yang disebut misalnya deteksi dari macam-macam di TCP/IP itu tadi ya. Jadi sehingga nanti kalau tidak ada di dalam rules yang kita buat itu yang menjadi nanti aktivitas yang mencurigakan tadi. Nah, kemudian bagaimana untuk IDS ini bekerja ya? Di sini bisa kita lihat ada infrastruktur ya. Di sini dari jaringan internet ya. Kemudian sebelum ke network infrastruktur atau di client devices itu ada berupa firewall ya. Kemudian di sini setelah firewall diterapkan IDS ya. Nah, kemudian di sini ada senator file comparison ini. Ini biasanya IDS itu menggunakan senator ini ya, yang berisi biasanya pattern atau senator unik ya, yang biasanya diketahui oleh serangan yang telah diketahui sebelumnya. Jadi contohnya ketika ada lalu lintas jaringan atau aktivitas jaringan yang sudah pernah ada sebelumnya ya, IDS itu bisa membandingkan data tersebut dengan database file senator ini ya. Jadi ada database-nya nanti. Jadi ketika ada paket yang sebelumnya ada dan ketika masuk lagi itu akan tersimpan di dalam database ini. Kemudian IDS ini juga bisa membandingkan nantinya ya. Jadi kalau di sini selanjutnya ada match ya. Jadi kalau data itu match ya, dia akan diteruskan ke enterprise network-nya. Kalau tidak match, itu akan dideteksi sebagai anomaly detection ya. Nah, kalau bicara anomaly detection ini, itu EDIS itu akan menggunakan analisis anomali ya. Biasanya aktivitas-aktivitas yang tidak biasa ataupun lalu lintas atau paket yang tidak pernah ada gitu ya, atau yang sebelumnya sudah kita buat rules-nya di IDS ini ya. Jadi selanjutnya itu ada stateful protocol analysis ini. Jadi ini biasanya menggunakan analisis protokol berbasis status gitu ya, termasuk nanti koneksi TCP atau UDP ya. Jadi berbasis status itu artinya analisis dari masing-masing protokol yang ada nanti ya. Itu pasti yang lewat ada TCP ataupun UDP ya. Jadi bagaimana nanti action rules-nya ini, di sini ada log-nya, kemudian ada alarm ya. Di sini ada paket drop ya. Itu yang akan dilakukan nanti untuk action rule ini. Itu terkait ketika match ya. Kalau tidak match, dia akan ke stateful protocol analysis. Jadi stateful protocol analysis ini itu yang saya sebut tadi, bagaimana dilakukan pemantauan di koneksi TCP atau UDP ya untuk melacak traffic ya, ataupun memeriksa traffic tadi apakah traffic yang ada itu atau yang mau masuk ke dalam workstation ini itu sudah sesuai. Jadi keseluruhan itu dari senator file comparison, anomaly detection, stateful protocol analysis ini itu di IDS processor ini ya, di dalam perangkat IDS ini yang akan kita buat nanti untuk policy-nya ya. Jadi inilah gambarannya bagaimana IDS itu bekerja ya untuk mendeteksi sebelum masuk ke sebuah workstation atau ke jaringan LAN yang ada di internal perusahaan. Nah, kemudian IDS komponen ini ada network sensor, ada alert system, ada command console, ada response system, kemudian ada tag senator database ya. Nah, kalau bicara mengenai network sensor ini ya,
Itu bicaranya nanti di dalam IDS itu kita bisa menginstal yang namanya sensor ini nanti ya di dalam IDS ini tadi. Baik itu alert system ya, command console. Jadi command console ini berupa nanti log, sebuah log ya. Ketika misalnya ada aktivitas atau serangan ke dalam sebuah perangkat router ataupun server. Jadi ini bicaranya dari network sensor, alert system, command console, response system, detection atau database. Ini ketika adanya aktivitas ya di dalam perangkat router ataupun server ya, kita sebut saja dua ini yang secara umum kita ketahui ya. Jadi bagaimana nanti di IDS komponen itu terdapat si network sensor sampai si attack senator database ini ya, untuk bisa melakukan macam-macam komponen ataupun kategori dari library-nya atau modulnya ya. Bagaimana ada sensor, ada alert-nya ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk tipe dari ketika untuk IDS ini diimplementasikan, ini berdasarkan klasifikasinya ya. Klasifikasi itu berdasarkan ini ya, ada approach atau pendekatan, ada sistem yang dilindungi, ada struktur, ada source data ya, ada behavior, ada analisis waktu. Nah, untuk klasifikasinya itu kita lihat ya, di sini ada intrusion detection approach, pendekatannya pendekatan untuk IDS itu ada anomaly detection, ada signature detection. Kalau untuk protect system itu ada host, ada network, ada hybrid ya. Untuk struktur itu ada secara sentral ya, kita buat distribution system ke gain system. Nah, kalau untuk data source itu untuk audit ya, untuk network paket, ada sistem state analysis. Kemudian untuk perilaku ya, ada active IDS, ada passive IDS. Kemudian untuk analisis waktu ada on the fly processing, kemudian interval based IDS. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Untuk misalnya untuk intrusion detection approach ini ya, itu berdasarkan pendekatan ya. Jadi pendekatan IDS itu dapat berupa tadi contohnya senator. Nah, senator base ini artinya apa? Ini senator base ini atau yang disebut biasanya anomaly base ini berupa IDS yang mengidentifikasi serangan itu biasanya berdasarkan pola atau senator ini tadi ya yang telah diketahui sebelumnya. Contohnya misalnya ketika kita menjalankan tadi sistem snot ini yang kita install ya untuk IDS ini berupa hasil lognya ketika ada serangan itu berupa senator nantinya ya. Yang bisa kita lihat. Nanti ini bisa berupa konsol ataupun secara GUI ya. Kita bisa install. Kemudian berdasarkan sistem yang dilindungi, ini protected system ini ada XIDS, ada NIDS, ada hybrid ya. Nah, ini IDS ini kita bisa implementasikan untuk melindungi contohnya sistem operasi, perangkat-perangkat jaringan, aplikasi, atau perangkat-perangkat tertentu. Biasanya itu diterapkan di perusahaan ya untuk diimplementasikan untuk melindungi jaringan internal ataupun jaringan eksternal pada perusahaan tersebut. Jadi berdasarkan struktur, ini tadi ada centralized, ada distributed ya. Nah, ini sistem terpusat nantinya ya, atau terdistribusi. Jadi nanti bagaimana nanti IDS itu secara terpusat akan diimplementasikan untuk menganalisis nantinya ya. Jadi biasanya ini diterapkan di perusahaan besar ya untuk secara sentralis ini. Kemudian berdasarkan sumber data, ini contohnya IDS itu
bisa ini ya, berdasarkan sumber data. Jadi IDS itu nanti bisa mengumpulkan data dari sensor jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan ya, serta log-log yang ada di sebuah sistem operasi ya, sebuah aplikasi ya. Ketika sudah ada mungkin eksploitasi, serangan, kemudian behavior secara perilaku ini contohnya misalnya bagaimana IDS itu menganalisis perilaku ya, mungkin memicu peringatan jika ada misalnya pengguna atau user yang mencoba mengakses file yang tidak biasa ataupun melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan peran dan hak akses mereka ya. Nah, ini berdasarkan waktu itu biasanya IDS itu secara real time akan merespon ketika mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan di dalam sebuah jaringan ya. Nah, kemudian di sini akan kita bahas sedikit untuk aktif dan pasif IDS ini ya. Nah, kalau pasif kita bahas aktif dulu ya. Jadi aktif IDS ini dia mendeteksi dan merespon untuk mendeteksi dari intrusi itu ya. Nah, kalau aktif itu jadi si IDS itu tidak hanya mendeteksi intrusi tetapi juga tadi merespon ya. Jadi bagaimana merespon secara langsung. Ini respon apa? Respon terhadap serangan ya. Jadi itu aktif IDS itu. Jadi dengan aktif IDS ini selain dia mendeteksi, kita juga si IDS itu juga bisa merespon serangan ya. Serangan dari attacker ya, berupa intrusi tadi ya, dari beberapa teknik yang ada di intrusi tadi. Jadi biasanya respon ini atau apa namanya prevention ini tadi itu biasanya bisa menghentikan misalnya memblokir IP address gitu ya, atau mengirimkan notifikasi ke administrator gitu ya. Jadi ke tim security-nya dikirimkan notifikasi ya untuk bagaimana nanti si administrator jaringan itu atau administrator security itu bisa mengambil tindakan ya dengan adanya notifikasi itu. Kemudian untuk prosesnya ya, jadi ketika ada traffic kemudian masuk ke dalam firewall ya, kemudian ke frontline IPS ya, ini beberapa sistem bisa kita install ya untuk mengaktifkan IDS ini. Kemudian dia akan listen dan monitor ya. Kemudian prosesnya itu ketika data ini tidak sah gitu ya, aktif responnya itu akan berjalan atau beroperasi gitu ya untuk aktif IDS ini. Jadi kalau nanti di pasif itu dia hanya listen dan monitor ya. Tapi kalau ini di pasif, kemudian kalau di aktif itu listen dan monitor ya. Listen monitor, kemudian aktif respon ya. Jadi contohnya salah satunya ketika adanya paket yang tidak sesuai, sumbernya itu diketahui berupa IP address-nya gitu ya. Nah, IP address ini dengan aktif respon ini bisa di blok ya dengan teknologi si IPS ini. Nah, kemudian di sini kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya, karena di sini ada hitungannya sedikit untuk false positif di IDS ini ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.